warahmatullahi wabarakatuh. Lijabati du'ai wa daf'il bala wa niyati syifa bijahi sayyidina wa habibina Muhammad al-Mustafa wa alihi wa ashabihi ahli sidqi wal ma'ali wal wafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya rabbana ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Udzakiru nafsi wa iyyakum bi ikhlasin niyyati lillahi ta'ala. Monggo sarang-sarang nata niat rumiyin saderengipun ngaos dipun tata niate, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maringi futuh, maringi kabukaipun ati kula panjenengan, tambah paham, tambah sae amalipun, tambah kiat keimananipun, kelawan tawassul keagunganipun Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Athani wal Ishrun. Kita lanjutkan ngaji kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Athani wal Ishrun, maksudnya adalah hadis yang ke-22. An Abi Abdillahi Jabir ibn Abdillahil Ansari radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah. Jabir dan Abdullah ini adalah dua orang sahabat, sehingga muallif itu mendoakan dengan kalimat radhiyallahu anhuma. Baik anak ataupun bapaknya ini sudah merupakan sahabat. Jabir ini termasuk sahabat yang agung. Beliau menyaksikan atau menghadiri Bai'ah Al-Aqabah Ats-Tsaniyah. Beliau juga turut serta dalam perang Badar. Beliau adalah minal huffadz al-mukthirina minal haditsin nabi, min riwayatin nabi. Beliau adalah orang yang di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi. Umurnya panjang. Umurnya itu sampai 94 tahun, sehingga banyak sahabat lain, banyak tabi'in yang meriwayatkan hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Anna rajulan. Beliau meriwayatkan bahwa seseorang di sini maksudnya seorang laki-laki bernama Nu'man. Rajulan di sini bernama Nu'man bin Qawqal. Qaf wawu qaf lam bin Qawqal Al-Ansari. Salah seorang laki-laki yang bernama Nu'man sa'ala Rasulullah, dia berkata, laki-laki ini bertanya kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa perkataannya? Ara'aita ay arshidni. Ara'aita ay arshidni atau akhbirni. Ara'aita ay arshidni atau akhbirni. Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepada saya, beritahulah saya.
idza sallaitu al-maktubat, apabila saya melaksanakan sholat 5 waktu. Apabila saya melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu itu. Wasumtu Ramadhana, dan apabila saya melakukan seluruh hari-hari yang ada di bulan Ramadan. Wa ahlaltu al-halala, ay ubashiru, sebentar, ay i'taqadtu fil halali annahu halal wa lam ubashir illa al-halal. Wa ahlaltu al-halal, dan saya meyakini apa yang saya ketahui halal dari panjenengan, maka saya yakini halal. Dan saya tidak melakukan kecuali yang halal. Saya ulang, wa ahlaltu al-halala, saya meyakini apa yang saya dengar dari panjenengan halal, saya yakini sebagai sesuatu yang halal. Dan saya tidak melakukan kecuali, tidak mengonsumsi, tidak melakukan kecuali yang halal, kecuali yang boleh. Wa haramtu al-harama, dan saya meyakini segala sesuatu yang menurut syariat itu haram, saya yakini sebagai haram. Wa haramtu al-haram, ay i'taqadtu annal harama haramun walam ubashirha. Maknanya begitu. Aku meyakini bahwa sesuatu yang saya ketahui haram, yang saya ketahui dari syariat Allah, yang saya ketahui dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa itu haram, maka saya yakini juga sebagai suatu yang haram, dan saya tidak melakukannya. Maksudnya seperti itu. Walam azid ala dzalika syai'a, dan saya sama sekali tidak menambahkan, ai minan nawafil, ai minat ta'at, ai minan nawafil. Walam azid ala dzalika syai'a, dan sama sekali saya tidak menambahkan dari ketaatan yang saya lakukan. Saya hanya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Saya hanya melakukan sholat yang 5 waktu. Kemudian saya hanya berpuasa di bulan Ramadan. Yang saya yakini halal karena yang saya ketahui halal, maka saya yakini halal karena saya mendengar bahwa itu halal dari Rasulullah, dan saya tidak melakukan kecuali yang halal. Terus, apa yang saya dengar itu haram, maka saya yakini itu haram, dan saya tidak melakukan yang haram. Awas, di sini sahabat yang bernama Nu'man bin Qawqal ini saat itu baru masuk Islam. Ini baru masuk Islam. Aslama qoriban, jadi baru masuk Islam. Dan pada saat Nu'man bertanya kepada Rasulullah ini, belum diwajibkan zakat, belum ada kewajiban yang namanya haji, belum ada kewajiban zakat, belum ada kewajiban haji. Maka yang beliau sahabat Nu'man ini sebutkan, ini dia tidak mencantumkan haji dan puasa. Tapi seluruh yang wajib, maka dia yakini wajib. Seluruh yang haram, maka dia yakini haram. Walam azid ala dzalika syai'a. Pokoknya saya yang lakukan itu hanya yang wajib-wajib saja. Yang saya lakukan cuma itu. Kemudian yang saya jauhi, saya juga menjauhi seluruh yang diharamkan oleh
Allah Ta'ala, yang diharamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu beliau bertanya, adkhulul jannata ay hal adkhulu al jannata ay adkhulu atau hal adkhulu, sama saja. Apakah saya dengan melakukan yang namanya iman, dengan melakukan yang namanya amal, tapi hanya sebatas yang fardu saya lakukan, yang haram saya jauhi. Apa yang saya ketahui halal, maka saya yakini halal, dan saya tidak melakukan kecuali yang halal. Apa yang saya ketahui haram, maka saya yakini itu sebagai keharaman, dan saya tidak melakukan yang haram. Apakah dengan amal ini, tanpa saya melakukan amal sunnah, apakah saya masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala? Nabi menjawab, qala na'am. Qala na'am. Nabi menjawab, benar. Awas. Sabab syar'i seseorang masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala adalah dengan beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya. Dan awas, sesuatu yang diketahui halal jangan kemudian diharamkan. Sesuatu yang diketahui oleh kita bahwa itu adalah haram, maka jangan dihalalkan, jangan dibolak-balik seperti itu. Jadi ini berhubungan dengan keimanan dan berhubungan dengan amal, tapi yang pokok-pokok saja. Nabi berkata, na'am. Na'am, engkau nanti akan masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala jika panjenengan itu konsekuen di dalam keimanan, panjenengan itu senantiasa menetapi iman kepada Allah Ta'ala, menetapi iman kepada Rasulullah, dan tidak merubah-rubah hukum. Yang wajib saja yang ia lakukan, dia tidak menambahkan apapun dari yang sunnah, dan dia konsekuen di dalam menjauhi yang dilarang. Maka ini menjadi sabab syar'i seseorang itu masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Namun perlu diketahui bahwa hadis ini menunjukkan apa? Yadullu ala jawazi tarkin nawafil ma'a anna syar'a yad'u ilaiha wa yahuthu alaiha. Awas, walaupun syariat itu menjelaskan, walaupun hadis ini menjelaskan bahwa meninggalkan alias tidak melaksanakan yang sunnah-sunnah itu tidak mengapa, dalam arti tidak berdosa, akan tetapi syariat itu menganjurkan agar orang memperbanyak ibadah sunnah. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa orang ini, yakni Nu'man bin Qawqal ini adalah orang yang baru masuk Islam. Maka apabila ada orang yang baru masuk Islam, hendaknya kita permudah. Hendaknya kita itu jangan memberitahukan kepada dia. Hendaknya dia itu kita ajari yang pertama, dan hendaknya dia melaksanakan yang wajib-wajib terlebih dahulu. Kalau seseorang ini sudah terbiasa melakukan hal-hal yang wajib, maka insya Allah dia akan dimudahkan untuk melaksanakan amalan yang sunnah. Semacam itu. Jadi ini adalah agar dia tidak lari dari agama Islam. Sahabat Nu'man bin Qawqal ini baru masuk Islam pada saat bertanya seperti ini. Maka Nabi mengetahui apa yang ada pada diri Nu'man bin Qawqal ini
agar dia tidak lari dari Islam, maka dia hanya melakukan yang wajib-wajib saja. Nah, hadis ini senada dengan hadis yang meriwayatkan bahwa seorang A'rabi, orang yang tidak banyak bergaul dengan manusia yang lain, ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Madza faradallahu alayya minas salawati fil yaumi wal lailati ya Rasulullah?" Kemudian Nabi menjawab, salat yang 5 waktu. Apakah ada lagi? Tidak ada. Kemudian apa yang Allah wajibkan kepadaku tentang puasa Ramadan? Apakah tidak ada yang lain wahai Rasulullah? Maka jawab beliau, tidak ada, dan seterusnya sampai kemudian hanya yang 5 itu. Di hadis ini disebutkan 5. Kenapa? Karena pada saat itu sudah turun kewajiban adanya puasa dan haji bagi yang mampu. Kalau di hadisnya ini, hadisnya Qawqal ini, Nu'man bin Qawqal ini kewajiban puasa, kewajiban haji dan kewajiban zakat ini belum turun wahyunya. Maka disebutkannya hanya salat dan puasa. Nah, setelah seorang Arabi ini bertanya, saya tidak mau melaksanakan kecuali yang wajib saja, dan saya akan meninggalkan semua yang dilarang. Saya tidak akan menambah, tidak akan mengurangi. Apakah saya masuk surga? Kata si Arabi ini. Kemudian Rasulullah menjawab, aflahar rajulu in shadaqah. Rasulullah menjawab dalam riwayat yang lain, dakhalal jannata in shadaqah. Orang A'rabi ini, apabila dia betul-betul melaksanakan apa yang ia ucapkan, maka dia masuk surga biidnillahi ta'ala. Hal ini menunjukkan bahwa annal ityan bin nawafil la yushtaratu lin najati yaumal qiyamah. Agar seseorang selamat di hari kiamat, tidak disyaratkan melakukan ibadah sunnah. Awas, ini kita konsekuen dalam hadis ya. Walaupun nanti ada anjuran tentang melakukan sunnah. Ini kita bicara hadis ini. Jadi ulama menyebutkan la yushtaratu al-ityanu bin nawafil lin najati yaumal qiyamah. Agar seseorang selamat di hari kiamat, itu tidak disyaratkan melakukan ibadah sunnah. Agar seseorang selamat di hari kiamat, disyaratkan yang pertama, yang tidak boleh tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya secara benar. Kemudian melakukan yang wajib dan menjauhi yang diharamkan. Orang yang semacam ini pasti, orang apabila dia beriman, apabila dia melaksanakan yang wajib, apabila dia menjauhi seluruh yang dilarang, walaupun tidak melaksanakan yang sunnah, dengan ikhlas karena Allah Ta'ala, pasti di yaumil qiyamah itu tidak akan disiksa. Pasti dia akan selamat. Semacam itu. Terus yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa meninggalkan yang sunnah itu tidak berdosa. Tarkun nawafil laisa itsma fih, atau la itsma fih. Meninggalkan sesuatu yang sunnah itu sama sekali tidak berdosa. Dan an-nawafil laha martabatun aliyatun fid din. Dan sesungguhnya kalau bicara selamat di hari kiamat, ya selamat. Pokoknya beriman, pokoknya melakukan yang wajib, pokoknya meninggalkan yang haram. Tapi agar seseorang
agar seseorang mendapatkan derajat yang tinggi kelak di hari kiamat, maka hendaknya dia memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, semacam itu. Nah, terus hadis ini, zahirul hadis, dapat disimpulkan dari lahiriahnya hadis. Dapat disimpulkan annal a'mal as-salihah asbabun atau sababun min asbabid dukhulil jannah. Amal soleh itu adalah sabab syar'i seseorang masuk ke dalam surga. Awas, ini berbeda pendapat dengan kaum Murji'ah. Berbeda pendapat dengan kaum Murji'ah. Kaum Murji'ah itu yang penting syahadat. Yang penting syahadat. Pokoknya orang kalau syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tanpa amal apapun, maka menurut mereka sudah jaminan dia itu akan selamat. Atau bahkan menurut mereka bermaksiat apapun, ya, tidak melakukan amal apapun, sholat padahal sholat itu wajib, puasa Ramadan itu wajib, zakat bagi yang telah sampai nisab hartanya itu juga wajib. Nah, ini menurut kaum Murji'ah. Imam Waqi ketika ditanya siapakah kaum Murji'ah itu, Imam Waqi menjawab alladzina yaquluna al-imanu qaulun bila amal. Kaum Murji'ah adalah orang yang meyakini bahwa iman itu cukup syahadat saja. Mau dosa, melakukan haram maksudnya, kemudian mau tidak melaksanakan yang wajib, enggak masalah. Yang penting beriman, kata dia. Nah, yang semacam ini bukan keyakinannya umat Islam, bukan keyakinannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kesimpulannya di sini yang pertama, bahwa al-a'malus salihah, coba kita supaya benar-benar paham Ahlus Sunnah wal Jamaah itu seperti apa. Itu dengan cara mengetahui keyakinan yang di luar Ahlus Sunnah. Orang kalau tidak mengetahui keyakinan di luar Ahlus Sunnah, dan bantahannya utamanya itu nanti bisa jadi dia itu jatuh pada pendapatnya selain Ahlus Sunnah tanpa mengetahui, tanpa merasakan. Nah, coba menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, hadis ini zahirul hadis yadullu ala annal a'mal as-salihah sababun min asbabid dukhulil jannah. Amal soleh itu menjadi sabab syar'i masuknya seseorang ke dalam surganya Allah Ta'ala. Awas, lakin fi'lul insani alal amali salih la yujibullaha ala ayyudkhilahu al jannah. Awas, akan tetapi amal soleh yang dilakukan oleh seseorang itu tidak menjadikan Allah wajib. Awas, tidak menjadikan Allah wajib memasukkan seseorang yang beramal soleh ke dalam surga. Awas, kenapa? Kenapa orang itu yang beramal soleh itu masuk ke dalam surga? Karena Allah Ta'ala sudah berjanji. Allah Ta'ala berjanji, wa may ya'mal minas solihati wa huwa min dzakarin au untha wa huwa mu'minun. Barang siapa beramal soleh, ya, dalam satu ayat disebutkan beramal soleh, dia melakukan kebaikan, wa huwa mu'minun, dan syaratnya adalah orang yang beriman, maka fasayadkhulul jannata wa la
naqira atau fatira, maka dia tidak akan dizalimi oleh Allah Ta'ala. Artinya janji Allah itu pasti berlaku, dia akan dimasukkan ke dalam surga, dia tidak dizalimi oleh Allah sedikit pun. Saya ulang, hadis ini menunjukkan bahwa amal soleh adalah sabab masuknya, sabab syar'i masuknya seseorang ke dalam surga. Yang kedua, amal kebaikan yang dilakukan oleh seseorang itu tidak mewajibkan, tidak mengharuskan bagi Allah Ta'ala untuk memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah Ta'ala. Adapun orang yang beramal soleh itu pasti masuk ke dalam surga. Yang beriman, yang beramal soleh itu pasti masuk ke dalam surga. Itu karena janji Allah, dan Allah itu tidak mengingkari janji. Allah Ta'ala itu maha shadiq, maha tidak mengingkari janjinya. Jadi bagaimana? Jadi begini, antara hadis ini dengan hadis yang lain itu harus klop. Antara hadis ini dan hadis yang lain itu harus saling mendukung, saling menguatkan. Sebab Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanjuwa ahadum minkum bi'amalihi. Nabi bersabda, kalian itu tidak akan selamat dari neraka bi'amalihi, disebabkan amalnya. Qalu, sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah panjenengan juga demikian? Qala wala ana, saya juga amalnya tidak menyelamatkan saya. Illa ayyataghammadanillahu birahmatihi. Artinya apa? Amal seseorang itu tidak mewajibkan kepada Allah Ta'ala untuk memasukkan seseorang ke dalam surga. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amalnya Nabi tidak mewajibkan Allah untuk memasukkan Nabi ke dalam surganya Allah Ta'ala. Terus apakah artinya amal itu tidak penting? Bukan demikian. Hadis ini tidak menunjukkan bahwa amal itu tidak penting. Amal itu tetap penting. Dalam Al-Quran disebutkan, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga bima kuntum ta'malun, dengan amal-amal baik yang kalian lakukan. Di mana orang yang beramal baik itu berarti Allah menghendaki dengan kehendaknya, dengan sifat ilmunya, dengan penciptaannya, bahwa seseorang yang menjadi surga, dia akan diilhamkan untuk beramal baik. Amal baik itu begini, dan kemudian dia diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk beramal baik, dan dia diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk menetapi keimanan hingga akhir hidupnya, sehingga dia meninggalnya husnul khotimah. Jadi hadis yang satu dengan yang lain itu jangan sampai saling bertentangan. Posisikan kedudukannya hadis masing-masing. Hadis tadi, la yanjuwa ahadum minkum, itu diposisikan bagaimana? Amal kita, amal siapapun, bahkan amaliyahnya Nabi itu tidak mewajibkan Allah untuk berbuat baik, untuk memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah. Sebab apa? Allah itu tidak ada yang memerintah, Allah itu tidak ada yang mencegah. Allah itu perintahnya mutlak dan janjinya pasti benar. Jadi Allah di dalam berbuat itu tidak ada karena yang memerintah. Allah di dalam mencegah itu bukan karena ada keterpaksaan. Ada yang mencegah, itu tidak demikian. Nah, jadi hadis ini sedang membicarakan bahwa
amaliyah itu penting, merupakan sabab syar'i seseorang masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Amal itu menjadi sabab syar'i masuknya seseorang ke dalam surganya Allah Ta'ala, dan seseorang amalnya tidak mewajibkan Allah untuk memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah Ta'ala. Nah, sehingga ini ada ungkapannya Al-Junaid Al-Baghdadi dalam kitab Ar-Risalah. Beliau Al-Imam Al-Qushairi ini menyebutkan, menukil ungkapannya Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Beliau mengatakan begini, man dhanna annahu yasilu, man dhanna annahu yasilu bi badlil majhud, bi badlil majhud fa muta'annin, fa muta'annin. Barang siapa menyangka, ini makolahnya ulama sufi itu dalam banget, harus diketahui maknanya dengan benar. Man dhanna annahu yasilu, yasilu maksudnya ilallah, maksudnya ila ma yardahullah, ilal martabatil ulya. Barang siapa menyangka bahwa sesungguhnya dia sampai kepada apa yang diridhoi oleh Allah, kepada kedudukan yang tinggi menurut Allah, sampainya itu dia sangka bibadlil majhud, dengan mengerahkan kemampuan. Artinya apa? Menurut dia menganggap bahwa amalnya itu mengharuskan bagi Allah Ta'ala untuk menjadikan dia sampai kepada derajat yang tinggi. Famuta'annin, maka orang yang semacam ini amalnya justru tidak bernilai apa-apa. Yut'ibu nafsahu min ghairi natijah. Amalnya orang yang dilakukan terus diyakini, dengan amal ini Allah harus menjadikan saya orang yang tinggi derajatnya, dengan amal ini Allah harus menjadikan saya orang yang masuk surga dan sebagainya. Itu maksudnya seperti itu. Jadi orang beramal, ya, man dhanna, barang siapa orang yang beramal, dia menyangka annahu yasilu, bahwa dia sampai kepada amal tertentu pada derajat yang tinggi, bibadlil majhud. Menurut dia usaha kuat yang ia lakukan mengharuskan Allah Ta'ala untuk menjadikan dia sampai kepada derajat itu. Famuta'annin, amal dia itu justru tidak ada nilainya sama sekali menurut Allah Ta'ala, karena dia meyakini bahwa Allah itu wajib berbuat baik kepada dia. Terus, wa man dhanna annahu yasilu bi ghairi badlil majhud fa mutamannin. Tapi sebaliknya, ini makolahnya dua ya. Wa man dhanna annahu yasilu bi ghairi badlil majhud fa mutamannin. Barang siapa menyangka seseorang itu akan sampai kepada derajat yang tinggi, sampai kepada tempat yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, bi ghairi badlil majhud, tanpa amal, tanpa dia berbuat sesuatu, tanpa beriman, tanpa melakukan sholat, tanpa bersedekah, tanpa haji bagi yang mampu, tanpa mengeluarkan zakat bagi yang telah sampai nisabnya. Orang yang demikian, orang yang menyangka bahwa seseorang itu akan sampai pada derajat yang tinggi tanpa beramal soleh, famutamannin, maka dia hanya berangan-angan kosong belaka, ai la yuhassilu
muradahu. Dia tidak akan pernah sampai kepada yang ia kehendaki. Intinya apa? Beramal itu harus bagi kita untuk mendapatkan derajat yang tinggi, tetapi Allah Ta'ala tidak ada keharusan apapun untuk berbuat baik kepada hambanya. Nah, demikian itu. Jadi kesimpulannya, bukan berarti amal itu tidak penting. Amal itu sangat penting. Nah, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Junaid Al-Baghdadi tadi. Coba kita sebutkan bareng-bareng. Man dhanna annahu yasilu bibadlil majhudi famuta'annin wa man dhanna annahu yasilu bi ghairi badlil majhudi famutamannin. Masya Allah. Inilah yang perlu kita yakini. Sebab ada orang yang karena memahami Al-Quran secara keliru, kemudian dia meyakini bahwa orang yang sudah makrifat maka sudah tidak harus beramal. Orang kalau sudah derajatnya tinggi, maka dia itu sudah tidak wajib melaksanakan sholat. Wong anggar wis dadi wali, kowe ora wajib sembahyang, ora wajib zakat, ora wajib berbuat baik dan sebagainya. Dan anehnya pendapat yang semacam ini itu didasari Al-Quran tapi sesuai dengan maknane hawa nafsune dewek. Sesuai dengan kehendak nafsunya sendiri. Coba dalam Al-Quran disebutkan. Wa kum minas sajidina wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Oleh orang yang menyimpang pemahamannya, katanya begini. Wa kum minas sajidin, jadilah orang yang senantiasa berbuat baik, diantaranya sujud, diantaranya adalah sholat. Terus wa'bud rabbaka, beribadahlah kepada Tuhanmu hatta ya'tiyakal yakin. Gua ngerwis ma'rifat ora usah ibadah. Yakin di sini menurut mereka adalah keyakinan yang tinggi. Wong angger keyakinan terhadap akhirat itu tinggi, maka dia tidak menggantungkan dunia, maka dia tidak menggantungkan terhadap ibadah. Akhirnya apa? Mereka tidak beribadah. Nah, ini adalah makna yang keliru. Ini berarti apa? Ini namanya qaulun bila amal, keyakinan tanpa amal. Ini sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya. Padahal makna yang benar wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, maknanya adalah hatta ya'tiyakal maut al mutayaqqan, sampai mati yang pasti datangnya itu menjemputmu. Maknanya begitu. Jadi begini, al yakin yang dimaknai sebagai maut, bukan yakin itu dimaknai sebagai makrifat, hakul yakin, ainul yakin, gitu kan? Apalagi ilmul yakin, hakul yakin, ainul yakin katanya. Yang wong wis kaya kowe ora wajib ibadah. Aduh. Ini menafsiri Al-Quran dengan hawa nafsunya sendiri. Kenapa? Nabi ketika ada sahabat yang bernama Uthman bin Mad'un. Siapa? Sahabat Uthman bin Mad'un. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sahabat Uthman bin Mad'un ini adalah sahabat yang saleh. Maka ketika sahabat Uthman ini meninggal, Rasulullah mengatakan demikian, amma Uthman faqad ja'ahul yaqinu wa inni la arju lahu al khair. Uthman telah meninggal. Setelah Uthman meninggal, Rasulullah mengatakan apa?
wa amma Utsman faqad ja'ahu al-yaqin. Utsman telah kedatangan mati yang kematian itu pasti datangnya. Wa inni la arju lahu al khair, dan saya berharap Utsman ini mendapatkan pahala yang agung dari Allah Ta'ala. Jadi al-yaqin itu ditafsiri oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat al-yaqin ditafsiri dengan kematian. Jadi begini, jangan sampai ada pemahaman yang bertentangan dengan Quran karena menyalahi Al-Quran itu sendiri, karena mengikuti hawa nafsu. Bacanya Al-Quran atau bahkan bisa jadi hafal Al-Quran, tapi dewek ora pernah sholat jar nyung tawis makrifat. Ini sangat berbahaya, ini sangat berbahaya. Allah, ini sangat berbahaya. Jadi dia merasa yakin apa? Kalau sudah makrifat maka sudah tidak berkewajiban ibadah. Kalau bermaksiat sudah tidak dosa, kata dia itu. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Padahal dia itu sedang ditipu oleh pemahaman yang keliru dari nafsunya sendiri, dari syaitan. Wal'iyadu billah. Masya Allah. Ceritanya begini, ada seorang ulama namanya Abu Ali Ar-Rudhabari. Siapa? Abu Ali Ar-Rudhabari. Abu Ali Ar-Rudhabari ini adalah gurunya Al-Imam Al-Qushairi. Imam Al-Qushairi punya guru namanya Abu Ali Ar-Rudhabari. Abu Ali Ar-Rudhabari ini ditanya tentang orang yang mendengarkan musik yang diharamkan. Awas, musik ada yang diharamkan, ada musik yang dihalalkan oleh syariat. Nah, ini ada orang mendengarkan musik yang diharamkan. Terus orang ini ketika ditanya, Pak, bisa nih sampean ngrungokaken musik yang haram. Terus, hiyali halal, musik guaku halal. Padahal musiknya adalah musik yang diharamkan. Awas. Dia mengatakan li'anni wasaltu ila darajatin la yu'athiru fiyya ikhtilaful ahwal. Nyongke wis anjuk ning makom sing ora terpengaruh apa-apa. Maksiat ora bakal terpengaruh, taat ora bakal terpengaruh. Ini terjadi zamannya dulu. Jadi ana wong melakukan perbuatan haram. Ketika ditanya, kenapa panjenengan mendengarkan musik yang haram seperti ini? Hiya li halal, ini untuk saya halal. Karena saya sudah sampai pada makam, sampai kedudukan yang hati saya tidak goyah sedikit pun, walaupun apapun yang terjadi. Kata dia, mendengarkan yang haram bagi dia halal. Karena wis anjuk makome sing dhuwur. Allahu Akbar. Terus apa kata siapa? Gurunya Al-Imam Al-Qushairi, Abu Ali Ar-Rudhabari ini. Dia mengatakan, "Na'am, qad wasala walakin ila saqor." Bener dewek wis wusul, tapi wusul besok anjuk ning neraka sakor. Karena apa? Karena dia menghalalkan sesuatu yang haram. Kalau kita tahu bahwa sesuatu itu haram, maka jangan kita katakan halal. Kalau kita tahu bahwa sesuatu itu halal, maka kita jangan katakan haram. Seperti yang terdapat dalam hadis tadi. Hadis tadi mengatakan, wa ahlaltu al-halal wa ahramtu wa haramtu al-haram. Ini ada orang sudah tahu bahwa itu haram dikatakan halal, gara-gara mengatakan saya sudah sampai kepada makom di mana bagi saya itu halal karena saya tidak terpengaruh hukum apapun. Jarane Abu Ali Ar-Rudhabari, ini ulama salaf ya, ulama sufi zaman salaf. Dia mengatakan, "Na'am,
wasala walakin ila saqar. Kalau dia tidak mencabut ucapannya, kalau dia tidak menarik dan dia tidak bersyahadat, dia menetapi keadaan yang semacam itu, dia meninggalnya su'ul khotimah wal iyadhu billahi ta'ala. Dadi wong ojo aneh-aneh. Wong kita itu sudah dituntun oleh Nabi dengan hukum yang jelas. Yang kita tahu dari Nabi hukumnya halal, kita katakan halal. Yang tahu hukumnya haram dari Nabi, kita yakini haram. Salat 5 waktu bagi siapapun itu tetap wajib. Imam siapa? Abu Nuaim Al-Asbani dalam kitabnya Al-Hilyatul Awliya, beliau mengatakan inna rajulan qal ahlul ma'rifati billah yasiluna ila tarkil harokat. Wong akeh dulu zaman salaf, awas, zaman setelah sahabat, tabi'in, awal-awal tabi'in, akhir-akhir sahabat, itu sudah banyak yang menyimpang semacam ini. Awas, hati-hati, bukan hanya sekarang saja. Dulu itu sudah banyak yang menyimpang. Bibit-bibit penyimpangan itu sudah ada maksudnya. Yang namanya Al-Imam Abu Nuaim Al-Asbahani meriwayatkan dalam kitab Hilyatul Awliya, ada orang yang mengatakan begini, ahlul ma'rifati billah yasiluna ila tarkil harokat. Wong angger wis makrifat, kue ora olih obah. Ora olih wong maksudnya apa? Tidak usah sholat, tidak usah melakukan ibadah. Menurut dia, menurut orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sampailah ucapan ini kepada Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Beliau menjawab begini, inna hadza qawlu qaumin takallamu bi isqatil a'mal wa hadhihi 'indi 'azimah walladhi yasruqu wa yazni ahsanu halan mimman yaqulu hadza. Angger ana wong meyakini kewajiban menjadi gugur apabila seseorang telah sampai pada derajat yang tinggi, itu kata Junaid Al-Baghdadi, dosane luwih mending wong sing zina tapi ngaku dosa, wong sing nyolong tapi ngaku dosa, daripada wong sing ngaku sampai anjuk makom makrifat tapi dewek wis menggugurkan, sudah menghalalkan untuk tidak melakukan sholat. Karena apa? Orang yang mengatakan meninggalkan sholat itu halal, jika dia mati maka nerakalah selamanya. Tapi yang karena wong nyolong tapi mengaku bahwa itu dosa, dia tidak akan masuk ke dalam neraka selamanya. Kalaupun masuk neraka, tidak selamanya, karena dia tidak menghalalkan yang haram. Nah, demikian pentingnya kita ngaji kepada ulama. Pentingnya kita itu senantiasa dituntun oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita lanjutkan hadis yang ke berapa? 22. 23. Masih sanggup? Apa sampun? Ki kayaknya orang nyandak iki. Wis ora nyandak wis lah, eman-eman. Mau keterangannya kurang luas. Insyaallah besok 2 hadis ya, 2 hadis insyaallah. Karena saking pentingnya keterangan tadi, maka saya perluas keterangannya. Mudah-mudahan kita setelah mendengarkan penjelasannya para ulama, kita semakin kokoh ada di ajarannya, barisannya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di NU dalam tasawufnya itu mengikuti tasawufnya Al-Junaid Al-Baghdadi dan Al-Imam Al-Ghazali. Kalau menurut Al-Ghazali, menurut Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, enggak ada yang namanya wali kue ora salat. Itu tidak ada. Ya, bahaya itu. Ya. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Wallahu yuwaffiquna wa yuthabbituna fima yuhibbuhu wa yardah minal qawli wal amali wan niyyah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.